Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dimanapun berada. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman-teman teman saya sebelumnya, yaitu sekarang saya akan memberikan simulasi tentang bagaimana uh, SPR di dalam software R itu sendiri. Baik, pertama-tama saya mengelola datanya dulu. Datanya sama seperti SPM, yaitu kita menggunakan data sosial. Nah, data sosial ini mengenai tingkat pembelian suatu produk uh, oleh beberapa customer, dilihat dari pendapatan, umur, dan usia. Lalu kita mengambil dataset yang kita gunakan. Tadi kan kalau tadi ada variabelnya yaitu umur dan ID user, umur, usia, pendapatan, dan keputusan membeli atau tidak. Nah, sekarang yang kita ambil kan cuma umur, pendapatan, dan pembelian atau tidak. Kenapa kita tidak menggunakan gender? Karena gender itu termasuk bentuk variabel kategori. Jadi nanti akan ada multi-call, artinya ada korelasi antar gender dan tingkat pembelian karena sama skalanya itu 0,1. Ya, karena kolom usia, pendapatan, dan uh, tingkat pembelian itu ada di kolom 3 sampai 5. Kita akan mengambil kolom 3 sampai 5 saja. Baik, didapat di sana kita akan mengambil kolom 3 sampai 5. Kemudian kita normalisasi data yang tadi kita dapatkan. Hal ini untuk mengelompokkan, untuk mengurangi deviasi atau keragaman yang terjadi pada data, sehingga datanya akan menyebar lebih normal. Baik, transformasi normalitasnya sudah terlihat di hasilnya di bawah. Lalu seperti biasa kita membaginya menjadi dua data untuk data simulasi dan data training dan testing. Di mana data di sini kita gunakan rasio 0,75. Itu kenapa digunakan dua jenis data agar ada pembanding untuk data real dan data simulasi itu sendiri. 0,75 di sini maksudnya apa? Yaitu jika jangka beritanya, nah 0,75 di sini artinya untuk data training sendiri diambil sebanyak 300 observasi dari 400. Nah, itu artinya 75% dari observasi itu kita ambil sebagai data training. Sedangkan untuk data testingnya kita gunakan 100 observasi secara acak itu sebanyak 25% dari data. Nah, dari sini sudah terlihat untuk data trainingnya itu pembagiannya seperti ini, sedangkan untuk data testingnya pembagiannya ini. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembuatan scatter plot. Nah, di sini terlihat untuk data testing yaitu sebarannya. Untuk data testing sendiri sebarannya sudah mengikuti sebaran normal, artinya di kedua sisi itu memiliki sebaran yang sama untuk titik-titiknya sendiri plotnya. Sedangkan untuk data training juga sama, cuma di sini kan terlihat lebih padat. Hal tersebut karena observasi yang diambil itu lebih banyak, sehingga data simulasi dan data training itu hampir mendekati dengan realitanya sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan model SPR. Pembentukan model SPR-nya berdasarkan model SPR. Bedanya apa? Di sini bedanya yaitu di sini menggunakan fungsi regresi, sedangkan SPM itu hanya pengelompokan. Jadi di sini ada namanya fungsi regresi linearnya. Nah, di sini karenanya digunakan linear, di mana dapat gamanya sebesar 0,5, epsilonnya
atau errornya itu 0,1. Karena regresi itu merupakan fungsi estimasi atau prediksi, sehingga ada yang namanya error di sana, ada kesalahan itu sebesar 0,1. Lalu kita mencari estimasi seperti biasa, kita cari beta 0, beta 1, beta 2, kopi. Nah, didapat di sana untuk interceptnya sendiri yaitu sebesar minus 0,03. Sedangkan 0,36 sekian-sekian. Lalu untuk umur yaitu sebesar 0,59. Sedangkan untuk pendapatan yaitu sebesar 0,27. Ini berarti apa? Berarti setiap kenaikan satu satuan pembelian, ya, setiap kenaik itu akan menaikkan pembelian sebesar akan terjadi penurunan sebesar minus 0,036 apabila yang lainnya konstan. Sedangkan setiap kenaikan satu satuan umur akan meningkatkan pembelian sebesar 0,5996134. Artinya di sini kenapa terjadi kenaikan? Karena di sini bilangannya positif untuk estimasinya. Sedangkan untuk pendapatan sendiri, setiap kenaikan satu satuan pendapatan akan meningkatkan pembelian produk sebesar 0,2758089. Atau kalau di bentuk presentasi sebesar 28%. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita membentuk Kiki plot dari residual. Kita mengukur apakah error yang ditimbulkan dari model itu berdistribusi normal atau tidak. Baik, di samping dapat dilihat bahwa untuk error sendiri itu berdistribusi normal. Artinya model yang digunakan itu sudah sesuai dengan data yang dikumpulkan. Lalu kita melihat RMSE-nya, nilai dari di sini dapat dilihat nilai RMSE dari SPR itu adalah sebesar 0,359. Nilai tersebut didapat dari pengurangan model dikurangi prediksi. Nilai RSME tergolong cukup kecil, yaitu 0,30 atau 36%. Artinya model tersebut sudah cocok digunakan. Baik, demikian untuk simulasi dengan menggunakan software R untuk model support vector regression. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, dan jika ada kesalahan, mohon maaf, mungkin ada yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.